Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarniante dengan NIM 22650073. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar kecerdasan buatan. Definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI disebut dengan Artificial Intelligence yang diartikan sebagai kecerdasan yang dibuat. Kecerdasan buatan atau kecerdasan mesin yang mampu berpikir menimbang tindakan yang akan diambil dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Menurut ahli Simon 1916, kecerdasan buatan Artificial Intelligence merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Menurut N. King 1991, kecerdasan buatan AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Tujuan dari kecerdasan buatan Whiston dan Pedax pada tahun 1984 terbagi menjadi 3 tujuan, yaitu tujuan utama, tujuan ilmiah, dan tujuan entrepreneurial. Tujuan utama adalah membuat mesin menjadi lebih pintar, tujuan ilmiah adalah memahami apa itu kecerdasan buatan, dan tujuan entrepreneurial adalah membuat mesin lebih. Arah kecerdasan buatan. Arah kecerdasan buatan di sini terbagi menjadi 2, yaitu mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI dengan mengikuti cara manusia menyelesaikannya. Sistem pakar atau expert system. Mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui pemodelan cara berpikirnya manusia atau cara bekerjanya otak manusia, neural networks. Terdapat beberapa alasan untuk memodelkan performa manusia dalam AI. Yang pertama, untuk menguji teori psikologis dari performa manusia. Yang kedua, untuk membuat komputer dapat memahami penalaran rasioning manusia. Yang ketiga, untuk membuat manusia dapat memahami penalaran komputer. Dan yang keempat, untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang dapat diambil dari manusia. AI terdiri dari 4 bagian. 1. AI berpikir seperti manusia. Kedua, berpikir rasional. Ketiga, bertindak rasional. Dan yang keempat, AI bertindak seperti manusia. AI berpikir seperti manusia. Diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir. Diperlukan pemahaman tentang bagaimana pemikiran manusia bekerja dengan cara melalui introspeksi atau wawasan diri, mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan melalui percobaan psikologi. Berpikir rasional. Cara rasional adalah cara berpikir secara logika. Logika dapat dibangun dari solusi berdasarkan logika. Bertindak rasional. Bertindak secara rasional artinya bertindak di dalam upaya pencapaian tujuan. Kedua, di dalam lingkungan yang rumit tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. AI bertindak seperti manusia. AI dapat bertindak seperti manusia apabila semua yang dilakukan oleh komputer sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Kelebihan kecerdasan buatan. Kelebihan kecerdasan buatan terbagi menjadi 5. Yang pertama, lebih bersifat permanen. Yang kedua, lebih murah. Yang ketiga, bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah. Keempat, dapat didokumentasikan. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasikan dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk diproduksi. Kelima, dapat mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Kelebihan kecerdasan buatan alami. Kelebihan kecerdasan buatan alami itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kreativitas manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan. Sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Kedua, kemungkinan orang yang menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapatkan masukan berupa input simbolik.
Ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Cabang ilmu dalam kecerdasan buatan. Cabang ilmu dalam kecerdasan buatan terbagi menjadi dua, yaitu sistem pakar, expert system. Sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Contoh sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit mata. Pengolahan bahasa alami, natural language processing. Pemrograman yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia, bentuk representasi dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan antara manusia. Contoh, Google Translate. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.